Hari yang indah Tuhan berikan pada kita syukurkan kepadanya. Dan marilah kita memulai hari ini dengan mempelajari firman Tuhan. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Dan hari ini kita sampai di 1 Korintus pasal 11. Hari ini kita akan mempelajari 1 Korintus pasal 11. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon padamu untuk memberkati akal budi yang Engkau berikan pada kami, agar dapat dipakai secara maksimal untuk mempelajari firman-Mu, untuk merenungkan apa yang Engkau ingin kami lakukan di muka bumi ini, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Pimpinlah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah karena kemarin kita sampai di pasal 11 ayat 1, maka sekarang akan mulai dari ayat 2. Silakan Nilin akan membaca dari ayat 2 hingga 16. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 11 ini, Rasul Paulus menyinggung sesuatu yang sangat sensitif. Ini masalah laki dan perempuan sekarang. Nah, kita lihat di ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab katanya dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, rupanya mungkin ada di antara jemaat Korintus yang tetap mengingat akan Rasul Paulus dan mencoba menegur hal-hal yang tidak wajar yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Hal-hal apa yang kelihatannya tidak wajar terjadi di Korintus adalah karena di Korintus itu ada kuil Dewi Artemis, dan di situ ada semacam seperti bikuni gitu ya, yang wanita yang mengabdi di kuil itu yang kepala mereka diplontos begitu ya, dicukur sampai licin ya. Dan karena
mungkin supaya tidak usah ulang-ulang dicukur, ya dipolesin semacam minyak, akhirnya tidak tumbuh rambut lagi. Jadi kepala mereka sudah pelontos begitu. Dan ya biasanya mereka di situ malah menjadi pelacur bakti, ya. Jadi ada banyak hal yang mesum terjadi di situ, dan kelihatannya beberapa di antara orang itu kemudian bertobat, ya, bertobat dan ya menghadiri jemaat di Korintus di sana, bergabung ke dalam jemaat di Korintus, ya. Nah, sehingga mereka datang dengan kepala pelontos, ya, karena tidak ada rambut dan sudah saking lamanya pelontos jadi tidak tumbuh rambut lagi gitu. Nah, sehingga itu agak meresahkan bagi jemaat di situ, ya. Nah, tetapi ayat 3 dikatakan, tetapi aku malu, ya, supaya kamu mengetahui, ya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan ini adalah bukan masalah derajat hakikat gitu, tetapi ini adalah masalah ketertiban dan masalah urusan tunduk menunduk gitu, ya. Jadi di sini, ya, Kristus kepala dari Kristus ialah Allah, ya. Jadi Allah adalah kepala Kristus. Nah, Kristus memang di dalam Allah. Kristus adalah salah satu dari pribadi Allah, dan kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Nah, jadi laki-laki tunduk kepada Kristus, dan kemudian perempuan, ya, tunduk kepada laki-laki. Sekali lagi, ini bukan masalah harkat hakikat, ya, bahwa tingkat ini hakikat dari pribadi itu, bukan. Tetapi ini masalah hierarki disiplin, gitu. Hierarki disiplin di sini. Nah, kemudian Rasul Paulus menjelaskan mengapa demikian, ya. Nah, tiap-tiap laki-laki yang berdoa, sebenarnya di sini di bawahnya lebih dulu dia jelaskan begini, bahwa, ya, memang Allah Tritunggal adalah satu, ya. Terus di dalam Allah Tritunggal ada Yesus Kristus di dalamnya. Nah, kemudian ya, Yesus Kristus, ya, Allah menciptakan laki-laki gitu. Menciptakan laki-laki. Ingat, ya, selalu di dalam Alkitab dikatakan Allah menciptakan satu orang, ya. Dan kemudian dari satu orang itulah semua manusia di muka bumi ini ada. Kok dari satu orang? Kok bukan dari dua orang? Ya, memang dari satu orang, ya. Karena Allah menciptakan Adam saja. Adam yang diciptakan dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan, ya, roh ke dalam dirinya, dan kemudian Hawa diciptakan dari Adam gitu. Jadi Hawa itu bahan bakunya dari Adam. Nah, Adam itu bahan bakunya dari debu tanah gitu. Jadi kemudian Allah menciptakan Hawa dari bahan bakunya Adam. Jadi dari tulangnya Adam dan dagingnya Adam, dan, ya, rohnya diambil dari Adam juga gitu. Jadi semua bahannya Hawa itu adalah dari Adam gitu. Jadi Allah menciptakan Adam, kemudian dari Adam ini baru terciptalah wanita gitu. Jadi bukan menciptakan dua sekaligus, tetapi memang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 katanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian, ya, di pasal yang kedua uraikan prosesnya itu bagaimana menciptakan sampai ada laki-laki dan perempuan, yaitu menciptakan Adam dulu, ya, sebagai manusia Adam, ya, dan dari Adam ini diambillah bahannya, dagingnya dan tulangnya dan semuanya, dan dijadikanlah perempuan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa, ya, di dalam suami istri diperintahkan bahwa perempuan harus tunduk kepada suaminya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal, katanya. Dan itulah sebabnya. Dan kemudian ada perintah kepada laki-laki untuk mengasihi istrinya. Mengapa? Karena itu tulang dari tulangnya dan itu daging dari dagingnya. Seperti ketika Adam melihat Hawa, dia berkata, inilah tulangku dan inilah dagingku. Ya, tulangnya sendiri dan dagingnya sendiri dia harus mengasihinya.
Dan wanita harus tunduk kepada suaminya, dan suami harus mengasihi istrinya. Ini adalah satu aturan yang kait mengait, ya, sambung menyambung. Dan aturan yang kait mengait dan sambung menyambung juga, yaitu di dalam 1 Timotius pasal yang ke 1 Timotius ya pasal 2 ayat 11, di situ dikatakan ya, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya, di situ menyinggung pula ya, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa ya. Kemudian barulah Hawa dan seterusnya. Nah, banyak penafsir Alkitab yang liberal ya berkata bahwa perintah ini adalah karena perempuan masih belum sekolah. Anda ya, itu merujuk kepada Adam dan Hawa. Emangnya Adam dan Hawa sekolah? Emangnya Adam sekolah di SMA Kristen gitu, lalu Hawa sekolah di SD Impres gitu? Bukan ya, sama sekali nggak ada urusan itu. Ini adalah masalah jenjang di dalam penciptaan. Nah, mungkin perempuan akan marah ya, mungkin bilang, loh kok saya disuruh tunduk kepada suami saya ya, yang sebagai istri. Loh, kamu diciptakan dari daging dan tulangnya gitu. Nah, kenapa kamu tidak marah kepada Allah saja? Memberontak begitu. Ya, bahwa oh Tuhan ya, mengapa engkau menciptakan saya dari tulang laki-laki dan dari daging laki-laki? Mengapa tidak ciptakan saya dari debu saja seperti Adam gitu? Apakah engkau akan memberontak begitu? Mengapa engkau tidak mensyukuri diciptakan oleh Tuhan? Kemudian Tuhan suruh laki-laki mengasihimu ya, mengasihimu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat di sini ya. Itu jelas sekali ya di sini. Nah, karena laki-laki yang diciptakan dulu, kemudian Hawa diciptakan untuk laki-laki, mendampingi laki-laki. Di sini dikatakan ya itu laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki, katanya di sini. Ya, sebab di ayat yang ke-7, sebab laki-laki tidak perlu ayat 8. Sebab laki-laki ya tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, katanya. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah sebabnya kita kembali ke ayat 4 ya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat, katanya, dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, menghina Yesus Kristus, katanya. Nah, ini kebalikan dari kebiasaan orang Yahudi malah ya. Orang Yahudi ya, itu kalau mereka mau berdoa atau apa, dia malah menutup kepalanya. Nah, di sini malah Rasul Paulus berkata, nah laki-laki ya berdoa itu katanya tidak boleh menutup kepalanya. Ya, di sini dikatakan. Nah, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat ya dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan ya perempuan yang ya dicukur rambutnya. Jadi dia tidak bertudung, itu adalah perempuan yang mencukur rambutnya, katanya. Begini. Ya, jadi menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kalau laki-laki ya, jadi ini sebab ya jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, jadi rambutnya dicukur, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, ya katanya. Nah, tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi ya perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Nah, ini kembali tadi itu ya. Nah, jadi katanya, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, ini kembali Rasul Paulus tadi menyinggung masalah hierarki itu. Itulah sebabnya katanya perempuan harus ya menudung kepalanya. Sebab itu perempuan, ayat 10, sebab itu perempuan ya harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, kenapa ini kok malaikat dibawa-bawa lagi di situ ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba perhatikan ya. Begini, demi para malaikat. Perempuan itu mengenakan
tutup kepala itu adalah suatu tanda wibawa katanya, tanda wibawa. Tanda wibawa apa? Perempuan yang berwibawa itu bukan perempuan yang galak gitu ya. Perempuan yang berwibawa bukan perempuan yang yang gayanya macam apa gitu ya. Bukan ya. Perempuan yang berwibawa adalah perempuan yang kalem dan perempuan yang tunduk. Itu perempuan yang berwibawa gitu. Jadi perempuan yang berwibawa di sini kan ya kenakan tudung kepala demi para malaikat. Demi para malaikat mengapa? Karena Tuhan mau di dalam jemaat, ya, di dalam berjemaat, perempuan mengajar kepada malaikat. Ya, perempuan mengajar kepada malaikat. Banyak orang mungkin akan kaget kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa malaikat itu disuruh untuk mendengarkan khotbah di jemaat, ya. Misalnya di dalam Efesus. Di dalam Efesus, ya. Di Efesus pasal 3, di Efesus pasal 3 ayat yang ke-10 ya. Efesus pasal 3 ayat 10 dikatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi jemaat ini mengajarkan berbagai ragam hikmat Allah. Ya termasuk itu ya, mengajar kepada perempuan, dan perempuan disuruh untuk mengajar kepada para malaikat, yaitu penguasa-penguasa di sorga. Jadi penguasa di sorga pun perlu mendengar ya pengajaran yang disampaikan di dalam jemaat. Jadi betapa hebatnya ya fungsi jemaat itu ya, betapa hebatnya. Di dalam 1 Petrus juga ya. Di dalam 1 Petrus ya pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-12, 1 Petrus pasal 1 ayat 12 berbunyi begini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka, ini para nabi ya, bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, para nabi ya, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Di dalam Efesus 3 ayat 10 dikatakan ya, jemaat menyampaikan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi malaikat pun ya itu harus mendengarkan pengajaran lokal tentu yang Alkitabiah ya. Kalau yang tidak Alkitabiah malah malaikat disesatkan nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di sini lihat katanya, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, begini. Tanda wibawa di kepala perempuan itu tanda apa? Itu tanda tunduk ya. Itu tanda tunduk. Allah mau supaya wanita memberi contoh tunduk kepada para malaikat, karena ada malaikat yang membangkang. Nah, iblis itu asalnya adalah dari malaikat yang membangkang. Jadi biarlah perempuan mengajar kepada malaikat tentang arti tunduk yang sesungguhnya. Jadi perempuan harus tunduk bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sebuah pemahaman ya, tetapi dengan suatu penerimaan ya, bahkan dengan penuh sukacita gitu. Dan dengan demikian dia mengajar kepada para malaikat, yang memberi contoh kepada para malaikat tentang arti tunduk itu yang sebenarnya yang gimana. Tunduk dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itulah tidak dibenarkan perempuan untuk berkhotbah di dalam jemaat yang dimana di dalamnya ada laki-laki dewasa ya. Jadi tidak dibenarkan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius sudah kita baca tadi, Rasul Paulus bilang, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar laki-laki. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak boleh saling kontradiksi, dan tidak mungkin saling kontradiksi. Bagaimana perempuan di rumah, istri disuruh tunduk kepada suami, ya, dan wanita disuruh memakai tutup kepala demi para malaikat, ya, demi para malaikat. Lalu sampai di jemaat malah dia khotbah gitu, atau di televisi dia khotbah, mengkhotbahin laki-laki. Nah, itu tidak benar ya.
Itu tidak benar. Oh, lalu perempuan tidak boleh melayani Tuhan. Oh, siapa bilang? Ya, dia boleh khotbah di KW, ya, komisi wanita. Dia boleh mengajar anak-anak sekolah minggu karena itu anak-anak. Anggap saja anaknya dia. Dan ada banyak pelayanan di dalam gereja seperti musik lah, ya, pelayanan konsumsi lah. Ada banyak sekali pelayanan. Tetapi tidak untuk berkhotbah, ya, mengajar kepada laki-laki dewasa. Mengapa? Karena kontradiksi gitu, kontradiksi. Karena di rumah istri tunduk kepada suami, mustahil sampai di gereja lalu dia mengkhotbahi suaminya gitu. Dan suami orang lain lagi yang di situ. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat bahwa firman Tuhan itu berkesinambungan, ya, satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ya, banyak perempuan yang berkhotbah, saya tahu mereka pintar sekali, ya, pintar ngomong lagi, ya, wah, luar biasa gitu. Persoalannya bukan kamu pintar apa kamu bodoh. Persoalannya bukan kamu hebat atau kamu sangat jago khotbah. Persoalannya adalah apakah Tuhan senang dengan itu atau tidak. Nah, itu. Jadi setiap perempuan harus bertanya itu. Jangan sambil dia menyampaikan firman Tuhan, dia sendiri pula yang melanggar firman Tuhan gitu. Oke, kita teruskan di sini, ya. Namun demikian katanya, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Oke, di dalam Tuhan kita menerima satu dengan yang lain dengan satu hati yang tulus. Laki-laki dan perempuan hakikatnya tidak ada masalah, ya. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula, ya, seterusnya akhirnya laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ya, itu adalah suatu kesinambungan yang berlanjut seterusnya setelah manusia berkembang biak, ya. Dan kita semua dilahirkan oleh perempuan, ya. Dan akhirnya di sini katanya, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung, katanya. Nah, bukankah, ya, alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Kehinaan bagi yang berambut panjang, ya. Nah, tolong saudara Alki kasih tahu nih, baca ayat ini juga ini nanti, ya. Bagi laki-laki yang berambut panjang, ya. Berambut panjang itu adalah kehinaan, ya. Kasih tunjuk ini, ya. Nah, tetapi bahwa, ya, adalah ini bagi perempuan, ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Nah, kemudian di sini, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, mengapa sekarang kita perempuan tidak pakai jilbab begitu, ya? Seperti teman kita yang muslim gitu, adalah ayat ini berkata sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Dengan demikian maka kita fahami apa yang di atas dikatakan oleh Rasul Paulus adalah, nah, jikalau kepalanya pelontos maka dia harus mengenakan tudung, ya, karena kepalanya sudah pelontos gitu. Nah, tetapi kalau ada rambut yang panjang, maka rambut panjang itu adalah sebagai penudung. Di sini dikatakan sebabnya rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung gitu. Jadi rambut itu penudung. Nah, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, arti berambut panjang atau mengenakan tudung kepala itu adalah tanda wibawa. Nah, sekali lagi, kewibawaan perempuan adalah perempuan yang baik-baik, ya. Dia bukan perempuan pelacur, dia bukan perempuan yang ngaco gitu. Nah, kemudian dia bersikap baik, ya, tunduk kepada suami, mengasuh anak dengan baik, ya. Nah, itu adalah kewibawaan perempuan. Kewibawaan perempuan itu adalah ketenangannya. Kewibawaan perempuan itu adalah ketundukannya. Nah, itu kewibawaan perempuan gitu. Jadi perempuan yang yang ribut gitu, ya, yang caca gitu, wah, yang ngomong ribut begitu, itu kita lihat, ya, itu dia malah ini mengacaukan kewibawaannya. Kewibawaan perempuan itu adalah pada ketenangannya, pada ketundukannya, dan pada ini, ya, sifat yang Tuhan berikan kepadanya dan peran yang Tuhan ingin dia lakukan, yaitu mendampingi suaminya, ya, menjadi penolong, ya, menjadi penolong, bukan menjadi kepala yang memimpin, ya.
Bukan ya. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Lalu ada yang berkata begini, lalu bagaimana? Apakah perempuan boleh menjadi presiden, boleh menjadi direktur dan lain sebagainya? Oh, boleh ya. Itu bukan urusan gereja. Kita ada keterpisaan di dalam Alkitab, diajarkan keterpisaan antara perusahaan dengan gereja. Ada keterpisaan antara negara dengan gereja. Jadi apa yang dituliskan oleh Tuhan di sini bukan untuk negaranya, bukan untuk perusahaan begitu. Ya. Nah, ini untuk jemaat gitu. Untuk jemaat. Oleh sebab itu ya, di dalam bernegara kita ada umat agama lain, kita ada orang lain. Ya, jadi itu bukan urusan gereja, itu urusan negara, itu urusan perusahaan, bukan urusan gereja. Jadi di situ boleh perempuan mau jadi direktur mau apa, itu tidak masalah gitu. Tetapi di dalam berjemaat Tuhan mau ini aturan jalan gitu. Ini adalah aturan dalam berjemaat gitu. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Sekarang kita akan membaca dari ayat 17 hingga ayat yang ke-34. Oke, silakan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari seluruh Alkitab, ya pasal inilah yang mengatur tentang masalah perjamuan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah karena jemaat Korintus ada masalah sehingga mereka menulis kepada Rasul Paulus mungkin, atau ada berita sampai kepada Rasul Paulus sehingga dia perlu membereskan satu hal ini ya. Dalam peraturan-peraturan katanya yang berikut aku tidak dapat memuji kamu.
sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Yaitu apa? Di dalam berjemaat, terutama dalam hal melaksanakan perjamuan yang Tuhan perintahkan. Nah, pertama-tama kita lihat bahwa nama perjamuan ini sama sekali bukan perjamuan kudus. Ini namanya perjamuan Tuhan. Coba Anda lihat di ayat 20 itu. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya. Sekali lagi namanya perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Ya. Lalu pernah ada pendeta dari gereja Tionghoa yang marah-marah sama saya. Dia berkata, kamu nggak ngerti, nggak bisa baca Alkitab bahasa Tionghoa katanya. Dia pikir yang jadi standar itu bukan Alkitab bahasa Yunani, tapi Alkitab bahasa Tionghoa begitu. Dan dia berkata, lihat di Alkitab tulis apa? Rupanya judul perikopnya di Alkitab ya bahasa Tionghoa itu adalah perjamuan kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu Anda ketahui bahwa judul perikop itu bukan tulisan Paulus gitu. Ya, judul perikop seperti yang di Alkitab kita ini, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kalau di Alkitab bahasa Tionghoa itu adalah judul yang diberikan oleh ini penerjemah Alkitab, mungkin ya siapa itu, Hudson Taylor kah? Ya, atau siapa yang memberikan judul itu bukan yang ditulis oleh Rasul Paulus gitu. Yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah yang di dalam teks ini gitu. Nah, coba lihat di ayat 20 di situ. Apa namanya? Namanya yang benar itu perjamuan Tuhan. Sekali lagi, bukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah nama yang diberikan oleh gereja Roma Katolik gitu. Jadi gereja Katolik ya, sesuai dengan konsepnya yang diberikan oleh Cyprian ya. Cyprian berkata bahwa extra nulla salus ecclesiam bahasa Latin ya, yang berkata bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi yang menyelamatkan itu adalah gereja. Dan bagaimana cara gereja menyelamatkan? Yaitu melalui misa. Dan di dalam misa ada komunion, dan di dalam komunion itu ada ini eukaristi ya, ada sakramen ada eukaristi. Nah, itulah yang menyelamatkan. Jadi oleh sebab itu namanya mereka buat adalah perjamuan kudus. Karena konsepnya adalah melalui perjamuan itu mereka dikuduskan. Mereka menanggapi perkataan Tuhan Yesus yang minum dagingku dan makan darahku itu ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dan seterusnya itu ya. Dan kita tidak mempunyai konsep yang demikian. Gereja Protestan keluar dari gereja Katolik ya oleh Martin Luther. Saya menghormati Martin Luther amat sangat, tetapi saya tahu bahwa Martin Luther waktu dia protes ya, dia hanya memusatkan protesnya itu pada doktrin keselamatan. Dia tidak begitu memperhatikan doktrin gereja. Oleh sebab itu sistem bergerejanya Protestan masih banyak mengikuti sistem bergerejanya Roma Katolik gitu. Dan gereja Injili itu adalah gereja yang pelin-pelan. Jadi lihat angin berat kemana, dia akan kemana gitu. Oleh sebab itu juga memakai nama perjamuan kudus gitu. Tetapi sekali lagi, yang benarnya, namanya yang benar itu adalah perjamuan Tuhan ya. Mengapa? Karena ini diperintahkan, dilakukan untuk mengingat kepada Tuhan ya, untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus bilang, ini kalian nih ada yang tidak beres di situ. Apalagi sekarang ini yang dilakukan oleh banyak gereja sekarang ini. Kalau ada Rasul Paulus sekarang ini tulis surat, dia akan marah besar. Nomor satu, namanya saja sudah salah gitu ya. Namanya saja sudah ngaco gitu ya. Namanya kok perjamuan kudus gitu. Mana ada perjamuan yang bikin orang kudus gitu. Mana ada? Yang bikin orang mabuk banyak gitu ya. Tapi yang bikin orang kudus itu tidak ada ya. Tidak ada perjamuan yang bikin orang kudus ya. Jadi kata Rasul Paulus, sebab ya pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu katanya. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ya memang dilihat dari temperamen mereka dan pemahaman mereka tentang hal-hal yang tentang kebenaran yang sangat cetek, ya pasti ada perpecahan di antara kamu ya. Itu dapat diduga gitu. Itu dapat diprediksi gitu ya. Karena orang tidak menuntut kebenaran, pengetahuan rohani orang sangat rendah, itu akan terjadi perpecahan. Karena apa? Karena tingkat rohani yang sedemikian rupa itu sangat rentan untuk terjadi salah paham dan lain sebagainya. Orang mengajar sesuatu yang baik disalahpahamin begitu.
oleh sebab itu dibilang sedikit banyak aku percaya kalau ada perpecahan antara kamu. Nah, di ayat 19 ini agak sedikit mengagetkan kita ya, sebab katanya di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Harus ada perpecahan. Ya, perpecahan kadang-kadang tidak terhindarkan ya. Tetapi itu ya Tuhan izinkan demi kebaikan supaya nyata nanti siapa yang tahan uji gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, jadi ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Justru perbedaan pendapat inilah untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Ya, jadi bukan memaksa orang supaya untuk ikut pendapat kita gitu. Ya, jadi tidak ada pemaksaan. Orang-orang yang ikut seminar, saya sering kali berkata kepada mereka, ya, itu makanan yang enak selalu hanya ditawarkan. Kalau dipaksakan itu bukan makanan yang enak. Kalau dipaksakan itu bisa jadi racun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang saya sampaikan, saya uraikan di dalam acara Through the Bible ini juga ya. Sekali lagi ini adalah hanya ditawarkan, ya, dipaparkan kepada Anda. Mari ikut berpikir bersama-sama. Apakah ini benar atau apakah ini salah? Ya kalau salah jangan ikut, tapi kalau benar ya dia bersifat mengikat. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kan ada perpecahan di antara kamu supaya nyata nanti siapa yang tahan uji, supaya nyata nanti yang mana yang benar. Kalau diuji kan untuk diketahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, supaya tahu siapa benar, siapa salah gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 20 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan ya. Seharusnya kalian berkumpul untuk perjamuan Tuhan, tapi kok kamu bukan seperti begitu ya. Sebab apa katanya? Nah, dalam perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri. Wah, ini agak sedikit ini ya, kelihatannya agak kacau gitu di situ. Rupanya mereka bawa makanan, kemudian mereka makan, ada yang tidak bawa makanan, terpaksa ngiler mungkin lihatin mereka gitu. Nah, apa yang terjadi kata Rasul Paulus? Mengapa demikian gitu? Ada di antara kamu yang mabuk dan lain sebagainya ya. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum ya? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah? Karena kalau salah satu anggota jemaat dihinakan, maka itu menghinakan jemaat Allah, memalukan orang katanya, memalukan orang ya. Orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, mungkin orang yang tidak bawa makanan ya. Nah, rupanya pada waktu itu perjamuan mereka ya, itu betul-betul perjamuan gitu, makan gitu ya. Makan. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang sekarang akhirnya kita berdasarkan ini nasihat Rasul Paulus ini, kita lakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bijaksana. Jadi kita makan itu sebagai peringatan, bukan makan supaya jadi kenyang gitu. Oleh sebab itu masing-masing makan dulu di rumahnya sampai sekenyang-kenyangnya gitu. Nah, kemudian barulah kita datang ke jemaat ini untuk perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan sekali lagi bukan makan untuk kenyang, itu makan untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi bukan masalah jumlah rotinya berapa besar gitu ya. Ya oke, sekecil saja, itu makan untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi bukan makan supaya kenyang. Dan minum anggurnya juga bukan minum supaya ini hilang haus kita, tapi kita minum untuk mengingat kepada darah Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya hari ini ya, mungkin tidak ada lagi gereja yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Korintus. Kita bawa roti banyak, segepok gitu, gede gitu, lalu makan di situ sampai kunyah, sampai gini gitu. Oh tidak ya. Kita tidak berbuat demikian lagi ya. Berkat apa? Berkat ada nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ini, yaitu bahwa itu perjamuan bukanlah perjamuan untuk bikin kita kenyang gitu. Dan juga itu bukan perjamuan yang bikin kita kudus gitu. Dan juga bukan perjamuan yang untuk menghilangkan sakit penyakit dan lain sebagainya gitu. Dan kalau perjamuan kudus ya, ini orang ini sembuh penyakitnya karena perjamuan kudus dan sebagainya. Itu sudah salah besar ya. Itu sudah salah besar, bahkan sesat. Itu membuat ini jimat kekristenan gitu ya. Sekali lagi, itu perjamuan ini bukanlah Tuhan perintahkan kita supaya kita buat jimat gitu. Tidak ada begitu. Nah di sini dikatakan apa? Ya, sebab apa yang telah kamu lakukan katanya. Kata Rasul Paulus, aku tidak puji kamu dalam hal ini ya. Kalian salah katanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti katanya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, dengar baik-baik. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi kita melakukan perjamuan Tuhan, sekali lagi bukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan untuk mengingat akan Tuhan gitu. Mengingat akan Tuhan, bukan akan buat kita jadi kudus dan juga bukan untuk sembuhkan penyakit dan lain sebagainya, tetapi untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi kita makan itu untuk mengenang bahwa Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dan juga katanya demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi nanya, menjadi peringatan akan aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa ini orang-orang ini mereka menciptakan aturan, mereka sengaja menyimpangkan dari Alkitab. Mereka bikin namanya perjamuan kudus lah, tak apalah. Jadi padahal Alkitab dengan jelas-jelas namanya perjamuan Tuhan, dan kemudian dia katanya menjadi peringatan akan aku selalu ditekankan itu, menjadi peringatan akan aku. Jadi sepatutnya kita melakukan perjamuan Tuhan ini adalah untuk mengenang kepada Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain-lain, tapi untuk mengenang kepada Tuhan sekali lagi ini harus benar namanya harus benar maka semuanya ini aturan ini harus benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anggur katanya, anggur itu adalah mengingatkan kita kepada darah Tuhan, dan roti mengingatkan kita kepada tubuh Tuhan yang dihancurkan bagi kita. Nah, ada orang tanya katanya, nah kalau nggak ada anggur boleh pakai air kelapa nggak? Atau kalau nggak ada roti boleh pakai isi kelapa nggak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini namanya sebuah ibadah. Ini adalah upacara simbolik peringatan. Ini peringatan. Ini seperti persis di dalam perjanjian lama itu. Perjanjian lama Perjanjian lama itu adalah domba ditaruh di atas mezbah untuk mengingat kepada janji Allah akan kirim juru selamat yang adalah domba Allah. Nah, di dalam perjanjian baru hanya 2 upacara saja yang Tuhan perintahkan. Satu adalah baptisan dan yang kedua adalah perjamuan. Dua ini adalah untuk mengingat kepada Yesus Kristus yang tersalibkan, mati, kemudian dikuburkan dan bangkit. Baik baptisan maupun perjamuan Tuhan. Jadi ada gereja yang tidak mau baptisan, itu sama dengan di perjanjian lama itu tidak mau mempersembahkan domba. Nah, demikian juga di zaman perjanjian baru ini. Nah, kalau ada yang menggantikan roti ini dengan isi kelapa gitu itu sama dengan menggantikan domba dengan sayur-sayuran mungkin atau menggantikan dengan yang lain. Apakah Tuhan mau itu diganti? Jangan Sebab apa? Sekali itu diganti dengan kelapa dan lain sebagainya, itu berarti apa? Nanti bisa karena daya inovasinya manusia itu sedemikian tinggi, nanti jadi berubah-ubah entah apa lagi, nggak karuan lagi gitu. Nah, Tuhan mau supaya itu tetap kita lakukan, pakai roti untuk menggambarkan tubuhnya, dan kemudian pakai anggur untuk menggambarkan darahnya. Tidak perlu aneh-aneh gitu. Lalu orang bilang, kalau tidak ada gimana? Tidak ada, lebih baik tidak dilakukan daripada melakukannya dan salah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita perlu tahu hal ini dengan sebaik-baiknya. Terus di ayat yang ke-26 katanya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, jadi apakah maksud ini perjamuan ini diperintahkan? Adalah supaya kita mengingat kepada Tuhan dan kita memberitakan. Jadi setiap kali roti dipecahkan bahwa kita berkata, inilah tubuh, kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan ketika anggur kita mau minum, kita mengulangi lagi, beginilah kata Tuhan Yesus, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi kita memberitakan kematian Tuhan katanya sampai Dia datang gitu. Jadi setiap kali kita memakan dan kita meminum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan untuk apa? Menanggung dosa manusia. Jadi kematian Tuhan menanggung dosa seisi dunia ini, kita beritakan setiap kali kita mengadakan ini sampai Dia datang kembali katanya. Berarti Tuhan mau kita melakukan ini sampai Dia datang kembali. Nah,
inilah tujuan dari perjamuan ini diperintahkan, yaitu supaya kita mengingat terus dan melalui itu kita memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang. Kok kematian Tuhan Yesus diberitakan untuk apa? Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Dia sudah menanggung dosa seisi dunia, dan barang siapa yang mau percaya kepadanya, maka barang siapa yang mau percaya kepadanya, dosanya semuanya dihitung, sudah diselesaikan, sudah dijatuhi hukuman. Nah, ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Betul ya, karena roti itu kita pakai sebagai elemen untuk mengingatkan kita pada tubuh Tuhan, dan anggur itu kita pakai sebagai elemen untuk mengingatkan kita pada darah Tuhan. Jadi itu adalah perjamuan yang spesial untuk mengingat kepada Tuhan. Perjamuan untuk Tuhan sebenarnya, untuk mengenang Dia. Nah, sekarang kalau ada orang bikin perjamuan saya ulang tahun gitu, lalu orang bikin perjamuan khusus untuk ulang tahun saya, lalu kue ulang tahun itu, lalu datang satu orang kue ulang tahunnya diodok-odok di situ gitu ya. Itu kan dia bikin, dia sebenarnya bersalah kepada saya, di mana perjamuan itu adalah untuk saya, sama begitu ya. Jadi kalau orang dengan sikap yang salah gitu mengikuti perjamuan Tuhan ini, maka dia bersalah kepada Tuhan. Karena perjamuan ini dikhususkan untuk Tuhan. Mungkin itu sikapnya itu menghinakan Tuhan ya. Karena itu katanya hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji sendiri ya, artinya memeriksa hati. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau seseorang makan ini dengan tidak merenungkan bahwa inilah tubuh Tuhan yang dihancurkan baginya, artinya dia tidak mengucap syukur atas tubuh Tuhan yang diserahkan baginya, atas darah Tuhan yang dicurahkan untuk menanggung semua dosanya, dia bersalah kepada Tuhan ya. Dia bersalah, mungkin dia makannya dengan hanya ini, wah enaknya rotinya ya gitu ya. Dia minum anggur, wah rasanya apa? Nah, dia bersalah kepada Tuhan karena perjamuan ini dikhususkan untuk Tuhan, namun dia memperlakukannya tidak demikian. Jadi dia bersalah kepada Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, oke, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dihukum sekarang atau dihukum nanti. Ya, orang yang berbuat demikian pastilah bukan orang yang sudah lahir baru, bukanlah orang yang bisa mengucap syukur ya atas keselamatan yang telah diperoleh melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Berarti dia tidak mengerti ya. Katanya sebab itu ya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit ya, karena Tuhan menghukum dan tidak sedikit yang meninggal ya. Oke, Tuhan akan menghukum orang yang menghinakan satu perjamuan yang diuntukkan kepadanya. Jadi seperti orang bikin perjamuan untuk Anda, lalu satu orang datang, dia sengaja, dia tidak mau paham itu, ya dia melakukan sesuatu yang menghinakan perjamuan itu, padahal perjamuan itu dibuat untuk Anda, sama dengan dia menghina Anda. Jadi orang yang berbuat demikian itu bersalah kepada Tuhan. Saya tahu ada gereja yang memakai ayat ini lalu diputar balik gitu. Nah, karena ada orang yang berbuat salah terhadap perjamuan itu kemudian sakit dan ada yang mati, maka ya barang siapa yang mengikutinya perjamuan kudus yang diadakan, yang dipimpin oleh dia spesial, akan mendatangkan orang yang sakit malah akan jadi balik sehat. Nggak ada dikatakan begitu ya. Ya memang orang yang menghinakan perjamuan itu Tuhan akan hukum dia. Lalu tidak berkata bahwa orang yang melakukannya dengan baik-baik lalu yang sakit akan jadi sehat gitu. Nggak ada begitu ya. Itu tidak ada khasiat balik begitu. Ya, memang sepatutnya kita melakukan itu dengan baik-baik, memang sepatutnya kita melakukannya dengan penuh hormat. Memang sepatutnya kita menerima roti dan anggur itu dengan sikap hati yang benar dan menghormati Tuhan, mengenang kematian Tuhan. Tidak dikatakan kalau kita lakukan itu dalam keadaan sakit kemudian akan jadi sehat. Tidak ada dibilang begitu. Jadi jangan menciptakan jimat di dalam kekristenan ya. Itu adalah akibat dari orang yang ya tidak mengerti apa-apa kemudian mengajar orang lain. Akhirnya akibatnya adalah apa? Yang diajar lebih tidak mengerti lagi. Akhirnya itulah yang Tuhan katakan orang buta menuntun orang buta. Di ayat yang 32 katanya ya. Tetapi ya di ayat yang 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Ya,
Kalau kita menguji diri kita sendiri, itu artinya kita apa? Kita introspeksi, dan kemudian kalau kita temukan diri kita salah, ya, kita menyesal, ya, kita berkata, Tuhan, saya salah, saya menyesal, ya, Tuhan pimpin saya, ya. Nah, kalau kita menghukum diri kita sendiri, ya, kita menyesal, kita sedih, itu artinya kita menghukum diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kita dididik, ya. Andai kata kita dihukum oleh Tuhan pun, kita dididik, ya, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Nah, kalau sekarang ini kita dihukum oleh Tuhan, kalau kita berbuat salah kita dihukum oleh Tuhan, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Itu tandanya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Ya, karena hanya anaknya lah yang dihukumnya, dididiknya. Nanti kalau orang dunia ini Tuhan biarkan dia berbuat sejahat-jahatnya apa yang dia buat, toh nanti akan dihukum juga gitu. Toh nanti akan diadili dan dihukum semuanya. Nah, karena itu katanya, karena itu ayat 33, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, dan ya nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Artinya tentu harus dengan sikap yang baik, dengan sikap yang penuh kasih, satu saudara menantikan yang lain. Nah, hari ini kita bisa melakukannya dengan lebih baik di dalam acara kebaktian, di tengah-tengah kebaktian, ya, kita mengadakan acara perjamuan Tuhan ini. Yaitu dengan melakukannya, ya, tidak dengan roti yang banyak-banyak, nanti jadi susah makannya, jadi lama gitu. Karena kita tahu kita memakannya hanya untuk mengingat akan Tuhan gitu. Dan juga tidak minum anggur sampai berbotol-botol gitu ya. Karena kita tahu kita meminumnya adalah untuk mengenang kepada Tuhan gitu. Bukan minum supaya kita jadi perut kita jadi penuh dengan air begitu. Nah, kalau ada orang yang lapar, ya baiklah ia makan dahulu di rumahnya, ya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ya, mungkin masih ada banyak hal yang lain yang perlu diatur di jemaat Korintus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa jemaatmu sudah diatur dengan baik atau belum? Ya, atau perlu ditegur oleh Tuhan? Ya, coba, ya, firman Tuhan diberikan kepada kita adalah sebagai petunjuk. Ya, banyak orang, banyak denominasi gereja, mereka ciptakan kebenaran mereka sendiri gitu. Mereka nggak mau ikut yang Alkitab atur gitu. Mereka mau pokoknya kita lakukan begini. Secara tradisi kita sudah terima begitu, namanya perjamuan kudus kok gitu. Sekarang mau diubah jadi perjamuan Tuhan, mereka malah marah sama yang namanya Suhento Liau katanya. Kenapa dia itu ya? Apa dia bikin begitu ya? Mengapa dia mengajar begitu ya? Saya mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab gitu ya. Ya robek aja Alkitab kamu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, coba kita lihat ya. Nah, kadang-kadang manusia itu sedemikian sombongnya di hadapan Allah ya. Dia tidak mau tunduk kepada Alkitab. Dia ciptakan kebenaran mereka sendiri dan dianggap kebenarannya lebih hebat gitu daripada apa yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita rendahkan hati kita. Kita tundukkan diri kita kepada Alkitab. Kan kita yang berkata bahwa Alkitab firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, pada waktu dia mau terangin jalan kita padamin dia gitu. Jadi kita mau jalan di dalam kegelapan saja. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nah, dalam hal perjamuan Tuhan ini diatur di sini dengan sedemikian rapi. Oleh sebab itu ya, marilah kita ikutin apa yang dinyatakan di sini. Yang perjamuan Tuhan namanya, dan dilakukan untuk mengingat akan Tuhan ya, baik tubuhnya maupun darahnya. Ya, dan barang siapa yang tidak melakukannya dengan benar ya, itu bersalah kepada Tuhan dan Tuhan akan menghukumnya. Dan tidak ada dikatakan di sini bahwa lalu yang melakukan dengan benar maka yang sakit akan jadi sehat. Nah, ada dikatakan begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah pembahasan kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami. Engkau melalui Rasul Paulus mengatur banyak hal agar jemaat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih, pimpinlah kami. Biarlah kami mengasihi-Mu Tuhan, dengan menyatakan diri kami melalui mematuhi firman-Mu Tuhan. Mematuhi firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat membedakan apa itu firman-Mu dan apa itu tradisi yang harus kami tinggalkan. Tuhan, tolong pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.